Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan nama saya Fitri Awalia dari kelas PTIK 1B. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat atau menghitung gaji karyawan yang berkeluarga dengan menggunakan logaritma. Nah, yang pertama kita masuk dulu ke aplikasinya. Seperti ini tampilannya, lalu kita klik tanda panah ini, kita masukkan deklarasi variabel. Nah, kemudian kita deklarasikan di sini. Nah, kita masukkan variabelnya, yaitu upah, kemudian hari kerja, istri atau tunjangan istri nantinya, kemudian ada tunjangan anak, anak, kemudian ada asuransi. Nah, kemudian ada jumlah anak, kemudian ada gaji kotor, gaji bersih, pajak, dan yang terakhir ada lama kerja. Nah, oke. Tadi menggunakan ini integer ya. Kemudian kita masukkan lagi deklarasi ini status. Di sini tipe datanya kita rubah menjadi string. Oke. Nah, kemudian kita akan masukkan output. Nah, outputnya yaitu saat nanti ada keluaran, yaitu ditanyakan masukkan hari kerja Anda. Nah, kemudian oke, kita beri lagi kondisi input. Nah, di sini input hari kerja. Klik oke. Kemudian kita beri lagi kondisi output. Nah, di sini kita beri kondisi lama kerja Anda. Nah, oke. Kemudian beri lagi kondisi, masukkan ya input lama kerja. Oke. Nah, kemudian kita beri lagi kondisi, yaitu output apakah Anda berkeluarga. Menanyakan apakah kita berkeluarga. Apakah Anda berkeluarga. Nah, kalau misalnya kalau misalnya iya, nanti kita tulis dengan simbol Y, dan kalau tidak, kita tulis dengan simbol N. No. Kemudian oke. Nah, setelah itu kita masukkan lagi input status. Input status di sini. Status. Oke. Nah, untuk mengetahui apakah misalnya nanti kita lama kerjanya berapa gitu, maka di sini kita menggunakan kondisi percabangan. Nah, klik di sini, kita akan tuliskan lama kerja. Misalnya lebih kecil dari 5. Oke. Kemudian di sini kita beri lagi suatu variabel, yaitu sini ya, pernyataan upah hari kerja dikali dengan misalnya
upahnya yaitu 80.000. Nah, kita klik OK. Kemudian di sini kita buat lagi kondisi percabangan untuk misalnya yang lama kerjanya lebih kecil dari 10, jadi di atas 5. Jadi kita tulis hari kerja lebih kecil dari 10. Oke. Maaf lama maksudnya. Nah, oke. Di sini sini tetap hari kerja berarti. Nah, setelah itu kita buat lagi variabel di sini upah sekitar hari kerja dikalikan dengan misalnya gajinya 100.000. Dan di sini juga misalnya kita buat variabel lagi upah hari kerja kemudian dikali dengan 150.000, misalnya gajinya 150.000. Oke. Nah, setelah itu kita buat lagi nih di sini percabangan untuk mengetahui status tersebut apakah sudah menikah ataupun sudah berkeluarga atau belum. Kita masukkan di sini status. Nah, kita klik sama dengan kemudian Y ya di sini. Nah, apabila kita ingin memasukkan misalnya Y besar ataupun Y kecil bisa terinput dan tidak error, maka kita buat simbol seperti ini. Kita masukkan lagi Y kecil. Nah, seperti itu. Dan oke, baik itu. Terus kemudian kita di sini akan memasukkan output. Nah, output di sini yaitu statement ya, pernyataan berupa masukkan jumlah anak misalnya. Nah, oke. Kemudian kita di sini input, masukkan input jumlah anak. Oke. Kemudian kita masukkan lagi di sini, kita deklarasikan lagi variabel dengan istri. Mohon salah. Kita deklarasikan. Nah, di sini istri. Nah, istri itu mendapat misalnya 10%. 10 per 100 dikalikan dengan upah. Nah, oke. Kemudian tunjangan anak. Nah, di sini tunjangan anak misalnya mendapat 2,5% dari upah. Jadi yaitu 2,5 per 100 dikalikan dengan upah, kemudian
dikalikan lagi dengan jumlah anak. Jumlah anaknya berapa? Nah, klik OK. Kemudian di sini kita klik variabel untuk masukkan asuransi. Nah, di sini kita masukkan asuransinya dengan jumlah anak dikalikan dengan 2 ya. 2 ini merupakan tadi tunjangan istri dan anak. Nah, kemudian dikali lagi dengan misalnya upahnya tadi 80.000. Oke. Nah, sini upahnya 80.000. Kemudian di sini kita beri lagi kondisi yang misalnya belum beristri atau belum berkeluarga. Nah, di sini kita masukkan lagi variabel istri. Kita langsung tulis isinya berarti dengan 0. Oke, kemudian anak ya. Anak dengan 0 sama. Kemudian asuransi masih sama, berarti asuransi 80.000. Oke. Nah, setelah itu di sini kita akan menghitung berapa gaji kotor. Nah, di sini gaji kotor yaitu rumusnya upah ditambah dengan tunjangan istri, kemudian ditambah lagi upah ditambah tunjangan istri, kemudian ditambah lagi dengan tunjangan anak, kemudian ditambah dengan asuransi. Nah, kita klik OK. Nah, untuk menghitungnya kita buat lagi di sini kondisi percabangan, yaitu kita tulis di sini misalnya gaji kotor misalnya di atas 2 juta. Oke. Nah, kemudian di sini kita masukkan lagi variabel pajak. Kemudian 2,5 pajaknya ada 25%, berarti 100 dikali dengan gaji kotor. Nah, kita klik ke OK. Kemudian misalnya di bawah 20 juta berarti pajaknya 0. Pajak sini berarti tulis 0. Oke. Nah, kemudian di sini kita akan memasukkan lagi pernyataan atau deklarasi dari gaji bersih. Nah, di sini berarti gaji bersih yaitu gaji kotor dikurangi pajak. Klik OK. Nah, kemudian kita masukkan output di sini. Yang pertama yaitu upah yang Anda dapatkan adalah
output sini berarti tunjangan yang pertama tadi tunjangan istri ya. Tunjangan istri Anda adalah istri. Oke. Kemudian kita masukkan lagi output di sini yaitu tunjangan anak, berarti tunjangan anak Anda sebesar tunjangan anak. Oke. Kemudian setelah tunjangan anak ada asuransi ya. Nah, asuransi kesehatan ya, asuransi kesehatan Anda adalah asuransi. Oke. Masukkan lagi output yaitu gaji kotor Anda sebesar dan gaji kotor. Oke. Kemudian kita akan masukkan lagi potongan pajak di sini ya. Berarti kita masukkan lagi potongan pajak Anda sebesar pajak. Nah, kemudian yang terakhir yaitu gaji bersih. Nah, di sini output gaji bersih yang Anda dapatkan sebesar gaji bersih. Oke. Nah, setelah kita membuat flowchart seperti ini, maka sekarang kita tinggal mencobanya untuk menjalankannya. Nah, kita ulang lagi, misalnya masukkan hari kerja Anda 4, halaman kerja Anda misalnya 6. Kemudian apakah Anda berkeluarga? Misalnya iya. Nah, kemudian suruh memasukkan jumlah anak, misalnya jumlah anaknya ada 2. Nah, di sini langsung tertera ya. Nah, upah yang Anda dapatkan adalah 400.000. Kemudian ada tunjangan istri ada tadi, berarti dari jumlah ini 10% ya. 10% dari gaji kita yaitu berarti 40.000. Tunjangan anak berarti ada 20.000. Asuransi kesehatan ada 32.000. 320.000. Gaji kotornya ada 780.000. Kemudian potongan pajaknya 0 karena kan gajinya di bawah 2 juta ya, di bawah dulu. Nah, gaji bersih yang Anda dapatkan adalah sebesar 780.000. Nah, kemudian misalnya kita coba lagi ya. Nah, kita coba misalnya masuk lama kerja 5. Nah, lama kerja Anda misalnya 7. Apakah Anda misalnya tidak? Nah, di sini langsung ya, kalau misalnya tidak berkeluarga.
Nah, upah yang Anda dapatkan berarti adalah 500.000. Kemudian itu kan ngisi nol karena kan tidak berkeluarga, anak pun sama nol. Kemudian asuransi mah tetap 80.000, gaji kotor sebesar 180.000. Nah, potongan pajaknya nol. Nah, itu. Nah, mungkin itu tadi penjelasan mengenai project menghitung gaji karyawan berkeluarga dengan menggunakan algoritma yang telah saya buat ini. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.